Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self-improvement. Konteks besar kita adalah bagaimana kita bisa menemukan kunci untuk masuk ke dalam hati sesama kita. Di dalam konteks agar kita bisa menang bersama orang lain dan bagaimana kita bisa membuat orang lain sangat berharga. Kita masuk di tema yaitu temukan kunci menuju hati. Temukan kunci menuju hati dengan mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan mungkin terlihat sangat mendasar. Tapi memang mengajukan pertanyaan bagus itu merupakan hal penting untuk menemukan kunci menuju hati seseorang. Dan John C. Maxwell memberikan tips bagaimana dia bisa mengembangkan daftar pertanyaan yang membantu dia untuk bisa masuk menemukan kunci menuju hati. Inilah daftar pertanyaan tersebut. Apa yang Anda impikan? Apa yang Anda impikan? Anda di sini, kita semua bisa mempelajari pikiran-pikiran seseorang dengan melihat apa yang telah dicapainya. Tetapi untuk memahami hati seseorang, lihatlah impian-impiannya atau harapan atau cita-citanya. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang Anda tangisi? Apa yang Anda tangisi? Saat kita memahami kepedihan orang lain, kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali memahami hatinya. Lalu daftar pertanyaan berikut adalah apa yang Anda nyanyikan? Hal yang mendatangkan kegembiraan bagi seseorang seringkali merupakan sumber kekuatannya. Hal yang mendatangkan kegembiraan bagi seseorang seringkali merupakan sumber kekuatannya. Jadi tanyakan, apa yang Anda nyanyikan yang membuat dia bergerak? Lalu daftar pertanyaan lain adalah apa kelebihan Anda? Apa kelebihan Anda? Saat seseorang memberi kita akan akses, saat seseorang memberi kita akses ke nilai mereka, ketahuilah bahwa kita memasuki ruang paling suci dari hatinya. Ya, jadi saat kita memiliki akses ke nilai-nilai mereka, kita masuk ke bagian paling suci di hatinya. Lalu selanjutnya, apa kekuatan Anda? Apa kekuatan Anda? Itu pertanyaan berikutnya. Apapun yang seseorang anggap sebagai kekuatannya membuat hatinya bangga. Itu. Lalu bagaimana temperamen Anda? Bagaimana temperamen Anda? Pelajari hal itu dan kita biasanya bisa menemukan jalan menuju hati seseorang. Kalau kita tahu tentang konsep temperamen, kita bisa pelajari di buku Personality Plus karangan Florence Lee Tower. Nah, tentunya kita tidak ingin pertanyaan-pertanyaan itu terdengar seperti wawancara. Dan kita tidak perlu mengetahui semua jawaban hanya dalam satu kesempatan. Biarkan prosesnya itu berlangsung secara natural atau secara alami. Nah, lalu tips berikutnya agar kita menemukan kunci menuju hati seseorang adalah tetapkan kesepakatan bersama. Tetapkan kesepakatan bersama. Kata komunikasi dalam bahasa Inggris adalah communication. Communication berasal dari kata bahasa Latin komunis yang berarti bersama. Komuni yang berarti bersama.
pemimpin, komunikator, dan orang yang berurusan langsung dengan orang lain yang efektif selalu mencari sesuatu yang sama-sama dimiliki oleh orang yang mereka ajak bicara. Mencari kesamaan kepada orang yang diajak bicara. Berdasarkan kesepakatan bersama itulah mereka terhubung dengan orang lain. Jika sudah mengajukan pertanyaan dan mendengarkan, kita akan menemukan kesepakatan bersama. Terkadang dalam rapat, terkadang dalam meeting, agenda tersembunyi bisa menjadikan komunikasi tidak efektif. Karena hal itu membuat orang sulit bertemu pada kesepakatan yang sama. Saat hal itu terjadi, coba sarankan agar semua pihak menyetujui satu kesepakatan kecil yang sederhana. Saat seseorang tidak setuju dengan orang lain, sebelum diperbolehkan menetapkan poinnya, dia harus mengerti dan mampu melafalkan poin lawan. Kita akan kagum melihat betapa cepatnya praktek ini menempatkan orang pada kesepakatan bersama. Jadi, tetapkan kesepakatan bersama. Salam untuk menang bersama orang lain. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk, subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.